Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda, jumpa kembali bersama kami pada kesempatan hari ini. Teman-teman semua, sebagaimana biasanya di pembukaan, tentu kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengharapkan semoga setiap keseharian kita, aktivitas kita mendapatkan kemudahan, dan Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalani itu dengan sebaik-baiknya dan bisa didapati hasil sebagaimana tujuan kita. Teman-teman sekalian, jumpa lagi pada kesempatan hari ini. Kami ingin mencoba untuk memberikan sedikit pemaparan atau gambaran menyangkut soal masalah isu yang sudah sebetulnya kisi-kisinya sudah kami berikan pada konten sebelumnya, teman-teman. Dan tentu pada kesempatan hari ini kita bersama dengan guru kita, Ustadz Taufik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Tampaknya Ustadz agak ganteng hari ini. Agak ganteng berarti banyak jeleknya. Lebih ganteng. Sebetulnya yang tua siapa sih? Iya. Baik teman-teman sekalian, menyangkut soal masalah hakim atau kedudukan hakim dalam Islam gitu. Dan pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk membahas tentang bagaimana Islam itu memandang posisi hakim dan bagaimana cara kerja hakim dengan kemudian tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai dalam Islam itu, ya kan? Apakah kemudian ada sistem lobby-melobi juga sebagaimana kemudian kita kenal dalam kondisi terkini gitu ya, bahwa kemudian ada hakim-hakim bahkan jaksa agung gitu ya, hakim agung yang kemudian ditangkap oleh pihak berwajib katakanlah gitu. Apakah kemudian hal-hal demikian pun juga didapati di dalam Islam ataukah seperti apa? Tentunya teman-teman sekalian, siapapun juga penasaran sebagaimana Anda, kita akan dengarkan bagaimana pemaparannya dari sang guru kita. Saat gimana nih kira-kira ya, hakim dalam perspektif Mengenai Islam? hakim, ya. Yes. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita bisa sedikit kompar aja ya, atau komparasi dengan hakim di Indonesia gitu, atau mahkamah itu sendiri. Mahkamah, betul. Ya kalau bahasa mahkamah atau hakim sebenarnya itu akar yang sama dari bahasa Arab ya. Jadi, mahkamah ya tempatnya ya, badan peradilannya kan. Nah, kalau hakim secara bahasa dari bahasa Arab artinya orang yang faham hukum ya. Atau di kamus Ma'ani, hakim itu adalah orang yang punya kebijaksanaan, kemudian orang yang faham tentang hukum, orang yang dia bagian dari ahli filsafat, filosof, cendekiawan, itu sebut hakim juga. Oh gitu. Nah, tempatnya ya disebut mahkamah. Nah, Indonesia sebenarnya sudah mengadopsi dalam bahasa Arab itu sendiri baik hakim maupun mahkamahnya. Nah, mahkamah di Indonesia itu kalau kita lihat undang-undangnya, ini undang-undang umum ya, undang-undang di Indonesia atau badan peradilan di Indonesia itu, kalau tidak salah undang-undang nomor 17 tahun 70 itu bahwa badan peradilan itu minimal 4 ya. Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata negara. Tapi semuanya di bawah Mahkamah Agung kalau tidak salah. Nah, ternyata yang mahkamah itu tidak hanya Mahkamah Agung, tapi ada juga Mahkamah Konstitusi. Dua-duanya di Indonesia itu adalah badan yudikatif ya. Badan tinggi negara, bagian dari ketatanegaraan di Indonesia yang memiliki kewenangan di dalam kekuasaan kehakiman itu di Indonesia. Betul. Nah, salah satunya ada yang lagi ramai sekarang itu kan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang kita tahu bahwa di antara tugas-tugasnya ya salah satunya adalah dia memutus atau mungkin dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian dia memutuskan adanya sengketa badan kewenangan di antara badan-badan negara yang kewenangannya diatur oleh undang-undang dasar kan. Betul. Kemudian dia juga memutuskan untuk pembubaran partai. Kemudian juga memutuskan untuk sengketa hasil general election itu ya, pemilihan umum ya, dan sebagainya. Termasuk pemilu kada dan sebagainya. Yaitu salah satu atau di antara tugas-tugasnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Nah, tapi di dalam syariat insya Allah tidak terlalu jauh. Hakim memiliki peran penting nih, ya.
peran yang sangat urgent, peran yang sangat fungsional dan juga rentan dengan segala penyelewengan. Oke. Makanya hakim bagian dari satu badan yang konstitusional di dalam Islam itu sendiri. Rasulullah sangat concern terhadap hakim karena banyak dari nasihat Rasulullah yang menasehatkan bahwa ingat, kalau jadi hakim itu adalah salah satu badan atau salah satu jabatan yang paling penting yang bisa memasukkan dia ke surga, yang bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Hati. 50-50. Memang kakinya ada yang di kanan, ada yang kakinya ada yang di surga, ada yang di neraka. Memang seperti itu posisinya ya. Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah mengatakan bahwa dilarang bagi seorang hakim memutuskan perkara di antara dua orang dalam keadaan hakimnya keadaan marah. Itu tidak boleh. Jadi betul-betul dia tidak boleh emosional. Tidak boleh ada hawa nafsu yang bercampur dengan perkara yang sedang diadukan atau perkara yang sedang dia olah, perkara yang sedang dia putuskan. Karena bahaya dengan ucapannya, dengan ketetapannya, dengan hukumnya, dengan fatwanya, itu akan memutus dia dalam keadaan adil atau tidak. Orang di penjara atau tidak, orang kemudian merasa adil atau merasa zalim kan gara-gara putusan itu. Makanya kata Rasulullah, hati-hati. Ya, tidak boleh hakim dalam keadaan marah dia memutuskan satu perkara di antara dua orang atau lebih, ya kan? Nah, di dalam sistem ketatanegaraan syariat, hakim itu dia memiliki banyak kewenangan. Di antaranya kewenangannya ya dia memutus tentang urusan perdata dan pidana. Kalau hukum itu adalah hanya hukum kepada Allah dan tidak ada hubungannya dengan manusia, maka tidak perlu ada delik aduan. Ya bahasa kita begitu. Betul. Jadi hakim bisa langsung memutus. Ya, hakim boleh langsung kemudian menetapkan tentang putusannya tanpa harus ada delik aduan. Ya tentunya dengan pengakuan atau dengan barang bukti yang cukup, sehingga hakim dengan segala kecerdasannya, dengan segala hidayahnya, petunjuknya, dan dengan segala keyakinannya dia akan memutus sesuatu urusan tersebut. Dan tentunya bagi hakim yang itu berada dalam satu koridor syariat harusnya mudah. Kemudian hakim juga dia punya fungsi untuk meluruskan segala bentuk ada percekcokan, permusuhan, konflik ya di antara dua orang atau lebih, baik secara sukarela maupun memaksa. Ini ruang lingkupnya ya, tugasnya. Kemudian hakim juga dia menerima wakaf, ya, menerima wakaf. Artinya kalau ada orang yang ingin mewakafkan sesuatu dan tidak percaya dengan seseorang, boleh ke hakim. Ini dalam syariat Islam, boleh ke hakim. Nanti hakim dia akan jaga amanah itu dan nanti dia akan wakafkan kembali dan nanti dia akan mencari orang yang tepat. Itu hakim. Jadi bukan untuk dia ya, bukan untuk dia, tapi jadi nanti dia diwakafkan lagi untuk kaum muslimin sebagai lembaga gitu ya. Betul. Tergantung nanti dia wasiatnya dari orang yang mewakafkan. Kemudian hakim juga dia punya fungsi atau wewenang menarik hak yang ditangguhkan oleh seseorang untuk dikembalikan kepada orang yang berhak dengan hak ini. Jadi agak beda tipis dengan rampasan negara. Betul. Dia merampas ya, artinya ini hak orang kan, yang tertangguhkan, saya ambil. Saya akan kembalikan ke orang yang berhak menerima hak ini. Itu hakim. Kemudian hakim juga berhak mengambil harta orang yang belum cukup umur memegang harta tersebut. Misalnya ada yatim piatu, dia memiliki warisan yang miliaran misalnya ya. Tapi kan yatim piatu ini misalnya masih anak-anak, usianya belum cukup, misalnya masih balita dan sebagainya. Ya tidak mungkin kan dia memegang harta banyak begitu. Maka itu diambil alih sama hakim. Atau mungkin orang yang menjadi ahli warisnya itu gila misalnya ya. Gila, maka diambil alih oleh hakim. Nanti hakim yang akan menentukan kembali kepada siapa ahli warisnya, siapa saudaranya dan sebagainya. Jadi dipegang sama hakim. Hakim juga punya fungsi ya, selain itu semua adalah menikahkan.
Nah, itu kan maka ada yang wali hakim ya. Betul. Jadi hakim dia berhak menikahkan para perawan, gadis, ya, bunga-bunga revolusi, yang dia tidak punya apa namanya, saudara ataupun punya saudara, punya wali. Okay. Ya. Yang tidak punya wali maka dikembalikan kepada hakim. Nah, hakim punya hak untuk itu. Itu adalah hak dari negara. Jadi tidak usah repot kalau ada yang bunga-bunga revolusi pengen nikah, nggak ada saudaranya, nggak ada walinya, ada hakim. Ada hakim. Masalahnya nggak ada calon suami, sama aja ya. Hakim bisa mengambil alih itu. Makanya suka kalau orang nikah, wali hakimnya mana? Ya, wali hakimnya. Betul. Dan juga dia memiliki segudang kewenangan khusus maupun umum yang diembankan oleh seorang khalifah. Nah, hakim makanya dia punya jabatan yang tinggi, bahkan dia memiliki gaji yang lebih tinggi daripada khalifah. Itu hakim. Hakim ya? Iya. Gajinya dia lebih tinggi daripada khalifah. Fasilitasnya juga fasilitas negara yang lebih tinggi daripada khalifah. Tapi ingat ya, hakim ini punya tugas yang berat dan menunjukkan pada surga atau neraka yang tadi saya katakan ya. Jadi selain fasilitasnya tinggi, fasilitasnya mewah, gajinya tinggi, juga memang resikonya juga memang tinggi. Betul. Nah, hakim ini dia hanya tunduk terhadap aturan-aturan syariat. Atau jika tidak ada aturan syariat yang mengatur secara rinci, maka dia boleh berijtihad. Karena pada dasarnya syarat hakim itu pasti seorang mujtahid. Ya. Kemudian apakah seorang khalifah jika ada kasus dia bisa langsung menangani sendiri? Tidak. Seorang khalifah jika dia terdapat ada delik perdata misalnya ya, atau mungkin delik pidana dengan individu misalnya, maka seorang khalifah pun dia tidak bisa memutuskan sendiri. Tidak bisa menggunakan hak otoritanya untuk kemudian sama dia di depan hukum semua sama. Equality before the law. Equality before the law itu di dalam Islam itu sangat dijunjung. Maka sekelas khalifah pun jika dia tersandung dengan kasus perdata, wajib dia ajukan, wajib dia laporkan kepada hakim untuk diurus tentang itu. Kalau hakim melihat bahwa apa yang dituduhkan, apa yang diajukan oleh seorang khalifah, dia seorang khalifah bisa apakah dia sebagai penggugat dan sebagainya, jika pengakuannya atau mungkin barang buktinya tidak kuat, maka hakim pun bisa memutuskan bahwa itu tidak berhak, bahkan disebut bisa tertolak dan sebagainya, walaupun dia khalifah sekalipun. Dan itu sudah terjadi di Khulafaur Rasyidin, luar biasa itu. Jadi memang kedudukan hakim selain dia memiliki jabatan tinggi, kewenangan umum, punya kewenangan khusus, juga dia bisa menghukumi segala manusia. Lah kalau hakimnya punya masalah, ya tentunya dia tidak boleh jadi hakim. Atau keluarganya punya masalah di dalam Islam. Kalau ada keluarga hakim dia punya masalah, apakah orang tuanya atau mungkin istrinya apa anaknya, maka tidak boleh diputus oleh seorang hakim tersebut. Harus pindah dengan hakim yang lain. Jadi jangan sampai ada tuduhan-tuduhan keburukan yang datang kepada hakim tersebut. Atau anaknya menjadi saksi bagi hakim, atau hakim menjadi saksi bagi anaknya, bagi saudaranya, dan itu tidak boleh. Kalau bagi musuhnya boleh, tapi kalau bagi saudaranya di dalam Islam itu tidak boleh, karena itu menjadikan tuduhan keburukan terhadap hakim. Itu salah satu beberapa mekanisme hakim. Nah, bagaimana cara mengangkat hakim? Kira-kira nanti kita akan bahas di bab kedua tentang itu, mekanisme bagaimana cara mengangkat hakim dan bagaimana cara hakim itu bekerja di dalam Islam gitu ya. Sebagaimana itu nanti kita akan lanjut pada sesi kedua, teman-teman sekalian. Ini sudah masuk waktu maghrib dan kita akan jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.